Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemet siang para sedulur-sedulur yang saya cintai, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi usai sudah gelaran Piala AFF atau pesta sepak bola negara-negara di Asia Tenggara, yang hasilnya kemudian timnas kita nggak lolos ya dari fase grup, yang mana timnas kita dikalahkan oleh Vietnam 0-1, begitu juga dikalahkan oleh timnas Filipina gitu kan. Nah teman-teman, ada yang menarik di sini ya teman-teman. Jadi kayaknya sepertinya sekalipun timnas kita kalah di Piala AFF gitu kan, Coach STY ini tetap mendapatkan dukungan, tetap mendapatkan pujian daripada para penggemarnya, daripada para pendukungnya gitu kan. Dengan asumsi bahwasanya yang diturunkan oleh Coach STY itu sekedar pemain di bawah usia, di bawah 22 tahun gitu kan. Ya inilah yang saya pikir juga kegilaan kita ya teman-teman. Yang sebetulnya ini perilakunya ini sangat memprihatinkan kalau untuk saya sendiri. Kenapa? Karena ini kan memang harusnya kita juga respect ya, sekalipun pialanya dianggap piala nggak bermutu, piala cuman piala lokalan gitu kan. Kita ini hidup di bertetangga dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu kan, dan ini ibaratnya kalau kemudian di kecamatan kita ada turnamen sepak bola gitu kan, kalaupun turnamen kecamatan kita wakili desa ya harus menghormati lah gitu kan. Jangan kemudian turnamen yang pialanya senior yang diturunkan pemain junior, apapun alasannya gitu kan, karena memang kemudian ini seperti tindakan yang nggak menghargai gitu kan. Yang mana apakah ini kemudian disebut prakondisi, karena kemudian kalau yang dimajukan yang senior juga nanti kalah susah ya, kalah sama Thailand ataupun Vietnam segala macam lah gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan, dan alasannya itu lucu sekali, karena memang salah satu alasannya adalah kemudian Piala AFF atau Piala Tiger dulu ya, ini kemudian nggak masuk agenda resmi FIFA gitu kan. Padahal yang saya tahu dari saya kecil dulu sampai usia saya setengah abad, saya selalu rajin nonton timnas kita. Dulu belum sempat kita sampai masuk grup kota untuk kualifikasi Piala Dunia gitu kan. Dulu kalau lihat Piala AFF atau dulu Piala Tiger itu ramai sekali. Dulu di rumah itu penuh orang nonton, kita betul-betul berharap timnas kita bisa menang. Dan dari dulu memang kemudian pemain bintang kita bisa turun semua kok, dari zamannya Aji Santoso gitu kan. Terus kemudian dulu ada Arif Keceng Suyono dari Arema Malang gitu kan. Saya ngelihat ini kebanggaan kita ya. Kebanggaan kita. Dulu turun semua sampai kesininya zamannya kemudian Boa Salosa, Bambang Pamungkas, Bima Sakti, Firman Utina. Itu pemain-pemain inti di klubnya masing-masing. Bambang Pamungkas pemain nggak tergantikan di Persija Jakarta gitu kan. Firman Utina, semuanya itu sampai kemudian zamannya Christian Gonzalez dinaturalisasi sama Beto Gonçalves. Christian Gonzalez waktu itu pemain bintang di Persik Kediri gitu kan. Kemudian Beto Gonçalves itu pemain Jayapura ya, pemain bintangnya Jayapura. Dan mereka bisa terus kok, semua bisa turun semua gitu. Pemain-pemain bintang di Liga 1 gitu kan. Saya nggak lihat kemudian kita mau berprestasi atau enggak, tapi saya lihatnya memang respect kita terhadap piala pesta di negara-negara di tetangga kita gitu kan, di region kita gitu kan. Gimana gitu kan, karena memang FIFA sendiri dan AFF sendiri sudah mewadahi gitu kan. AFF itu ada yang piala untuk di bawah 18, di bawah 19, bahkan di bawah 20 dan 22 itu udah ada, sudah diwadahi oleh AFF. Kemudian yang di bawah kok pemain muda gitu kan. Saya pikir ini walaupun alasannya untuk regenerasi sudah ada teman-teman. Udah ada pemain-pemain yang main di AFF, di under 17, under 18, 19 sama 20 gitu kan. Di situ ada pelatihnya gitu kan, ada pelatih Coach Indra Safri dan kemudian Coach Nova Arianto. Sedangkan kita ini nggak ada rasa keadilan buat, kalau menurut saya, buat pemain-pemain lokal gitu kan. Bayangkan banyak pemain lokal yang saat ini usianya sudah mendekati usia yang sudah nggak emas lagi gitu kan. Seperti Egy Maulana Fikri, kemudian ada Yance Sayuri bersaudara,
belum pemain-pemain lagi kayak Malik Rizaldi yang masih muda ya, kemudian Sananta Arhan, ada kemudian Ricky Kambuaya. Ini kan pemain-pemain yang sebetulnya potensial gitu kan, sayang gitu kan, karena memang cita-cita salah satu pemain sepak bola itu selain berkarir di klub pastinya memperkuat timnas. Nah mereka ini kan kemudian di timnas senior kan kalah bersaing lah dengan pemain diaspora gitu kan. Mbok ya dikasih kesempatan gitu kan, mbok ya dikasih kesempatan biar menimbulkan rasa keadilan buat kita semua gitu kan. Pemain Liga 1 banyak loh yang bagus-bagus juga gitu kan. Masalah juara enggak itu lah gitu kan, tapi berilah rasa keadilan buat kita semua. Bahkan saya itu terus kemarin juga nggak nonton ya teman-teman, sama sekali nggak nonton, cuma lihat beritanya. Padahal ini timnas kesayangan saya dari kecil teman-teman. Even dulu nggak pernah lolos di kualifikasi Piala Dunia, nggak masuk pun, kalahnya banyak saya selalu nonton dulu. Dari zamannya Aji Santoso gitu kan, Aji Santoso, Arif Keceng Suyono, Budi Harsono, Budi Sudarsono, dulu Firman Utina, itu saya hafal semua dulu. Nonton ini sekali saya kemudian nggak nonton karena memang kemudian saya udah ngerasa nggak ada respeknya untuk piala memang yang ada di region kita, yang harusnya kita menghargai gitu kan. Kan saya nggak ngerti kenapa kemudian PSSI ngasih kekuasaan penuh otonomi seperti itu, ataukah memang kemudian ada nggak ngerti ya. Yang jelas sudah tercipta kondisi kalau nggak juara aman gitu kan. Kalaupun itu pun sebetulnya friendly internasional, dia match, artinya poinnya tetap dihitung ya teman-teman. Dalam artian kalau kalah ya dihitung, untung aja kita kalau justru nggak lolos semifinal, nggak lolos kemudian ke babak selanjutnya. Kalau lolos babak selanjutnya bisa digilas, jumpa Thailand atau Vietnam lagi gitu kan, bisa kalah banyak justru bisa berkurang banyak. Tapi yang jelas agak aneh ini teman-teman, dan merasa terusik rasa keadilan saya sendiri. Sekalipun kalau timnas saya tetap nonton gitu kan, kalau senior gitu kan, senior ketemu senior kalah nggak apa-apa, sama-sama senior gitu kan. Tapi memang lagi-lagi sepertinya kalau anak-anak muda itu terbuai katanya piala AFF itu piala ciki, dan kemudian nggak dilepas sama klubnya. Teman-teman, usia saya udah hampir setengah abad ya teman-teman. Dari dulu ketawa saya itu, saya nonton dari kecil. Dari dulu pemain-pemain bintang Liga 1 itu selalu, karena untuk apa liga itu diadakan? Ya karena untuk timnas gitu kan. Dan PSSI punya kuasa kemudian untuk mengatur regulasinya gitu kan. Lihat piala-piala AFF atau piala Tiger dulu, lihatlah teman-teman. Jejak tracking digitalnya itu ada gitu kan. Kalaupun kalah ya nggak apa-apa, namanya kalah menang itu udah biasa di pertandingan. Tapi mbok yao gitu kan, hormatilah gitu kan. Kalau pertandingannya senior ya jumpanya senior. Yang kita turunkan yang senior gitu kan. Coba teman-teman bayangin, teman-teman ikut pertandingan, oke lah taruh main catur atau apa, kemudian diajukan senior anak junior anak kecil, ya boleh, cuman kayaknya apa gitu kan, sudah ada kualifikasinya masing-masing gitu kan. Nah ini udah nggak respect ya gitu kan. Yang jelas memang kita pun memang prestasinya seperti apa, sebetulnya salah satu pencapaian tertinggi daripada suatu timnas itu salah satunya meraih trofi. Obat dahaga daripada kerinduan Sevan atau timnas kita kemudian bisa meraih trofi juara gitu kan. Artinya memang kemudian STI sendiri juga dipertanyakan gitu kan. Jangan-jangan memang kemudian lolosnya, kuatnya timnas senior ya memang karena pemain diaspora gitu kan. Pelatihnya siapapun juga pemain diaspora. Kalau kayak gitu ngapain gitu kan. Ambil aja orang-orang lokal gitu kan, nggak masalah gitu kan. Karena ini memang kemudian kebijakannya aneh gitu kan. Main cut-cut umpamanya kayak Elkan Bagot hilang gitu aja kan. Apa sih salahnya? Oke, salahnya besar. Masa nggak ada dosa kemudian yang nggak bisa dimaafkan gitu kan. Kasihan orang ini kemudian udah jadi warga negara Indonesia. Eliano Reinders udah itu kan hilang gitu aja. Sadil Ramdhani udah ya nggak ngerti itu kan. Yang seperti ini memang kemudian nggak pas lah. Kalau menjadi pelatih timnas itu harusnya dewasa gitu kan, jangan kemudian ya sepertinya suka nggak suka gitu kan. Dan yang memang kebijakan ketika di Piala AFF saya pikir itu patut dipertanyakan gitu kan, karena memang kemarin memang timnas itu memang lagi puncak-puncaknya itu lagi luar biasanya. Itu kalau kemarin senior itu main di pelosok-pelosok kampung, kemarin karena pemain junior nggak ada, saya jarang dengar orang rame-rame nonton gitu kan. Nah itu aja teman-teman, jangan sampai kemudian karena
hal-hal tertentu kita menjadikan seseorang menjadi kultus individu ya teman-teman. Nanti yang tentunya yang kita harapkan cuman yang terbaik untuk timnas kita. Timnas kita bukan punya seseorang, bukan punya kelompok tertentu. Timnas kita punya seluruh warga negara dan lapisan masyarakat Indonesia. Dan berilah rasa keadilan buat pemain-pemain yang memang juga pemain dari lokalan sini gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Ini bentuk rasa kecewaan saya terhadap kemarin kenapa senior diturunkan pemain-pemain junior. Oke, itu aja teman-teman. Akhir kata salam sepak bola.